ontanya main ke rumah, ke kandang ontanya tetangganya, bunuh-bunuhan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kita hendak mendekati Allah ini memang rintangan yang paling banyak. Rintangan yang paling banyak, halangan yang paling banyak, ujian yang paling banyak. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita setelah Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk dekat kepada Allah, ini nikmatnya luar biasa. Dari para nabi, para pengikut-pengikutnya, sahabatnya, orang-orang di bawahnya, para tabi'in dan atba'u tabi'in, terus kepada ulama mutakhirin itu, mereka tuh merasakan kenikmatan. Sehingga banyak ulama itu karena sakingnya merasakan nikmat, merasakan indahnya bercengkrama dengan Allah, ya, baik itu dengan matanya memandang bagaimana kuasanya Allah melalui ciptaannya, dari telinganya mendengar kebesaran-kebesaran Allah ketika disampaikan oleh orang lain. Begitu juga lisan dia ketika dia mengulang-ulang kebesaran Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mereka lupa semuanya. Bahkan ada juga ulama itu lupa dia kepada keluarganya. Artinya bukan dia melalaikan tanggung jawab, enggak, saking indahnya, saking nikmatnya. Makanya untuk mendapatkan kenikmatan itu, bagaimana kita bisa dekat sama Allah, ini ujiannya sangat besar. Ada aja tuh teman-teman, ya, teman-teman menghalangi, bisikin kita. Terutama tuh syaitan tuh, dibisikan ke telinga kita. Ah, lu nggak pantas kayak gini, lu bagusnya kayak kemarin-kemarin aja lu. Kalau kayak gini lu culun. Ya kan, orang pakai peci, pakai gamis kayak gini kan kayak emak-emak. Iya. Dia kan? Padahal di zaman dulu tidak ada orang mengatakan Rasulullah itu ketika pakai gamis, pakai sarung tuh kayak emak-emak, nggak ada. Tapi karena zaman sekarang ini begitu banyak yang sudah perubahan, peradaban, kemodernisasian udah banyak, sehingga pemahaman kita ini pun sudah bercampur baur. Jadi kan, kalau kita tidak mengikuti zaman rasanya ketinggalan. Padahal agama Islam itu dia itu tidak ketinggalan zaman. Bahkan agama itu memelihara zaman. Andaikan Islam itu tidak ada di dunia ini, kita bayangkan di zaman Nabi dulu. Ontanya main ke rumah, ke kandang ontanya tetangganya, bunuh-bunuhan. Bayangkan itu. Ontanya doang nih, minum di tempat minumnya onta tetangganya, bisa bunuh-bunuhan. Bapak sama ibu itu bisa bunuh-bunuhan. Ini karena nggak ada agama, bagaimana? Yang lebih jahil lagi, ketika di masa kejahilan Sayyidina Umar, dia bikin Tuhannya itu dari terigu, dari roti. Ketika dia lapar, dia makan itu Tuhannya. Anak gadisnya dikubur hidup-hidup. Dan mereka kalau mau minum nggak tanggung-tanggung, bukan seloki dua loki kayak kita, sebotol dua botol. Kadang kita minumnya seloki, mabuknya sebotol, minumnya sebotol, mabuknya satu jerigen. Mereka tuh bergentong-gentong, nggak tanggung-tanggung. Ketika Islam datang, dengan dibawa oleh Nabi pertama sendiri aja dulu, dia sampaikan kepada orang-orang. Satu orang masuk Islam, terus akhirnya berubah itu kehidupan manusia. Kehidupan manusia mulai berubah, peradaban manusia mulai berubah. Mereka lama-lama pertama punya budi pekerti, tata bahasanya, tutur katanya bagus, enak didengar. Karena yang diajarkan Nabi itu apa yang diturunkan oleh Jibril melalui Allah. Itulah Al-Quran. Makanya tidak ada cerita yang namanya Islam itu merubah-rubah zaman, itu tidak ada. Bahkan Islam itu memelihara zaman.
Itu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sudah tidak ada orang lagi mengamalkan agama, bahkan menyebut Allah saja di lisannya ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka dunia ini udah Allah hancurkan. Allah gulung nih. Tidak ada gunanya lagi. Untuk apa dunia ini kalau tidak ada orang yang menyembah Allah, beriman kepada Allah? Tidak ada gunanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.